Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wasyukurillah bertemu kembali dengan saya Bang Agon dalam acara Let's Talk Podcast. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kali ini kita akan membahas tema sesuai dengan yang sudah diinformasikan tadi, yaitu solusi Islam mengatasi problem perburuhan. Nah, sebagaimana kita ketahui, di setiap tanggal 1 Mei itu kita memperingati Hari Buruh. Nah, eh, ini kalau kita lihat kondisi buruh kita ini, walaupun setiap tahunnya diperingati, tapi permasalahan-permasalahan terkait dengan perburuhan itu tidak juga belum selesai. Nah, kali ini kita bersama Bang Dani. Beliau ini adalah aktivis dakwah juga, kemudian buruh juga, ya Bang ya, Ya. buruh juga. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana kondisi kawan-kawan di tempat kerjaan nih Bang? 1 Iya. Mei ini gimana kemarin? Ya, kebetulan di tempat kerja kan ini ya bergerak di bidang pariwisata, sehingga memang harusnya kemarin yang kalau mengikuti kebiasaan sekarang tuh 1 Mei Day itu libur kerja, kami justru masih kerja kan, karena agak mungkin dikecualikan kan tempat wisata. Ya karena pas libur ya tanggal merah. Iya, tanggal merah. Pengunjung lebih banyak. Oke Bang, ini Bang, terkait dengan permasalahan perburuhan ini ya, seperti yang saya bilang tadi, walaupun hampir ya setiap tahun ada diperingati, tapi kan permasalahan-permasalahan yang dialami buruh-buruh kita ini kan tidak belum selesai juga. Nah, karena perayaan itu seperti ini ya, tidak apa sih ini gunanya gitu. Terus solusi terkait dengan buruh itu, terkait dengan kesejahteraannya juga nggak didapatkan. Nah, kalau menurut Abang sendiri terkait dengan problem utama yang dihadapi buruh saat ini, dan apa sebetulnya akar masalahnya? Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang ini lah ya, kondisi sekarang ya, terkait dengan sistemnya, gimana? Ya, sama kita ketahui bahwa sistem yang ini ya, yang berjalan pada saat ini adalah sistem di luar Islam. Itu sistem kapitalis ya. Maka problem-problem ini justru muncul akibat dari sistem kapitalis yang diterapkan ini, termasuk juga berkaitan dengan buruh kan. Karena memang kapitalis tidak berpihak kepada buruh. Kalau kita lihat dari sisi bagaimana problem buruh itu muncul kan, terutama berkaitan dengan kesejahteraan buruh. Nah, sebagai seorang muslim harusnya kita kembali kepada Islam. Bagaimana Islam menyelesaikan berkaitan dengan persoalan buruh ini, terutama berkaitan dari tingkat kesejahteraannya itu. Nah, Islam juga mengatur berkaitan bagaimana buruh ini bisa sejahtera. Terutama kita berbicara berkaitan dengan sistem Islam yang bertanggung jawab berkaitan dengan kesejahteraan warga negaranya, termasuk dalam hal ini warga negaranya adalah buruh. Bukan dibebankan mutlak kepada perusahaan kan gitu, yang harus mensejahterakan buruhnya itu. Mungkin sekilas itu dari sisi sistemiknya gitu. Sehingga memang kita berbicara berkaitan dengan masalah ini, maka kita harus mengambil solusi dari Islam. Gini tuh. Maksudnya gini tadi Bang. Abang bilang tadi kan sistem ini kapitalisme. Kalau yang saya pahami kan kapitalisme itu kapital identik dengan uang. Berarti sistem ini didominasi sama uang-uang gitu, atau gimana nih maksudnya? Ya, kalau kita lihat kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada sistem kapitalis ini justru di satu sisi kan tuh negara sebagai ini ya, sebagai ya pihak yang menjalankan sebuah sistem itu hanya memposisikannya sebagai sebuah ini ya
regulasi saja kan. Jadi beban itu dibebankan kepada para pemilik perusahaan. Dan memang dalam hal ini justru negara lebih cenderung berpihak kepada perusahaan daripada kepada individu-individu para buruh tersebut. Ya kalau dibebankan sama perusahaan, perusahaan sendiri harus dapat untung yang banyak. Nah, di situ justru buruh jadi korban. iya, justru di situ muncul problem itu kan tuh. Di satu sisi buruh menuntut kesejahteraannya kan gitu kepada pihak pemberi kerja, dalam hal ini perusahaan kan tuh. Yang sebenarnya kalau dalam Islam berkaitan dengan hal-hal kesejahteraan itu bukan tanggung jawab dari pihak-pihak perusahaan gitu. Nah, di sisi yang lain perusahaan justru karena hubungan kerja saat ini dalam sistem kapitalis adalah hubungan ekonomis, mereka hanya melihat dari sisi profit kan, menuntut agar para buruhnya kan tuh mendatangkan keuntungan bagi perusahaan di tempat dia bekerja kan. Itu yang juga akhirnya jadi problem yang terus terjadi dan kayaknya tanpa solusi kan dalam sistem ini. Kalau dalam pandangan perusahaan, gaji buruh kecil yang makin bagus ya. Iya, justru itu makanya ditekan dari sisi gaji juga kan tuh, termasuk tuntutan kerja kadang-kadang gitu, yang harus mungkin tidak dari sisi jam kerjanya juga tidak jelas kan. Intinya mereka terus juga menekan para pekerja yang ada dalam hal ini buruh untuk bagaimana agar mereka mendapatkan untung yang banyak. Jadi memang buruh yang jadi tertekan kan. Makanya ada istilah upah minimum. Upah minimum kan. Iya. Nah, kalau tadi ya sudah ada abang singgung juga terkait dengan dalam pandangan Islam. Jadi bisa nggak dijelasin lebih detail lagi terkait dengan kalau dalam pandangan Islam kedudukan buruh atau pekerja lah, itu gimana kedudukannya? Sebagai konteksnya sebagai dia juga masyarakat, gimana nih dalam pandangan Islam? Iya, dalam pandangan Islam itu berkaitan dengan buruh atau dalam istilah Islam itu kan disebut dengan ajir, kan, bekerja dan pemberi kerja perusahaan dalam ini atau juga individu yang mempekerjakan seorang kan mustajir ya. Atau nah ikatan akad kesepakatan antara ajir dan mustajir ini yang disebut dengan istilah izarah. Nah, izarah ini kan harusnya kan kompensasi antara ajir kan tuh yang memberikan manfaat kepada mustajir. Nah, mustajirnya tentunya memberikan ujroh atau upah kepada ajir dalam ini pekerjanya terkait dengan apa yang sudah diberikan oleh ajir tersebut kan tuh. Artinya bahwa si ajir memberikan manfaat kepada mustajir, kemudian mustajir memberikan kompensasi atau upah lah, ujroh kepada ajir tersebut. Mungkin itu dari sisi ini ya. Nah, kalau terkait dengan ini ya, terkait tadi apa kondisi ini ya di masyarakat ya sama juga kan tuh, bahwa kalau dalam misalkan semua kita tanpa membedakan juga kan tuh, baik itu para buruh, para pekerja dan siapa saja itu terikat dengan aturan Islam, termasuk juga bagaimana seorang pekerja juga mendapatkan taklif untuk berdakwah juga ada kan. Artinya sama, semua juga terbebani untuk menjalankan aturan Islam dalam hal ini. Iya, berarti ini ya, kalau saya cermati apa yang Bang Dani bilang itu terkait dengan hubungan pekerja atau ajir tadi dengan majikannya ajir bukan hanya sebatas ini ya, bukan hanya sebatas kontrak kerja aja gitu, tapi ada juga ini ya, ada nilai ibadahnya juga di situ. Ya. Terkait dengan pemenuhan akad-akad yang sudah disepakati gitu ya. Iya, termasuk kan memang dalam hal ini juga ini ya, bahwa dalam Islam ada kewajiban seorang ayah untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap pihak-pihak yang tanggung jawabnya, misal kepada istri dan anak-anaknya. Misalnya di Quran
soal Baqarah itu disebutkan wa'ala maulidiha rizquhuna wa kiswatuhuna bil ma'ruf kan. Kewajiban seorang ayah memberikan tempat tinggal dan pakaian secara ma'ruf kan. Nah, maka untuk memenuhi kewajiban ini tentunya muncullah ini ya untuk mendapatkan hasil agar terpenuhi kewajiban ini ya dengan bekerja. Salah satunya ya menjadi buruh kan gitu. Bekerja ini itu agar dia bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah tadi, agar apa yang menjadi tanggung jawabnya para istri dan para anaknya itu bisa terpenuhi kebutuhannya. Nah, justru ini yang sekarang itu menjadi persoalan gitu, karena beban kesejahteraan ini hanya ditanggung individu pekerja ini kan itu. Terutama berkaitan dengan sandang, pangan, papan, termasuk juga kebutuhan energi kan, misal listrik dan BBM. Ini kan dibebankan kepada mutlak individu-individu warga negara pada saat ini. Yang seharusnya di dalam Islam itu adalah sebagian juga tanggung jawab dari negara sebagai bentuk riayah dari negara dalam Islam kepada warga negaranya. Sebagaimana sabda Rasul hadis Bukhari Muslim itu kan, al-imamu ra'in wa huwa mas'ulin an ra'iyatihi. Para imam kan itu adalah penanggung jawab dan dia bertanggung jawab terhadap apa yang dipertanggungjawabkan. Jadi ada peran negara dalam hal ini dan juga bukan perusahaan tadi kan. Kalau sekarang kan dibebankan ke perusahaan. Gimana para buruh itu menuntut berkaitan dengan kesehatannya kan gitu untuk ke perusahaan. Nah, sekarang itu dibebankan perusahaan walaupun ada persentase ya lebih kecil, ada persentasenya perusahaan juga mendapatkan kewajiban untuk bayar iuran itu dan pekerja juga ada potongannya. Yang seharusnya itu kan di dalam Islam itu tanggung jawab negara, terutama berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan. Termasuk juga bagaimana negara memberikan peluang-peluang kan itu kepada warga negaranya kan, untuk mendapatkan pekerjaan agar dia bisa menunaikan kewajibannya tadi, menanggung jawabi istri dan anak-anaknya, keluarganya dalam hal ini. Yang kalau kita lihat kondisi saat ini begitu banyaknya orang-orang yang juga susah mendapatkan pekerjaan. Bukan berarti malas ya. Bukan berarti malas kan gitu. Nah, betapa banyak ini contoh saya belakangan ini kan ada kebetulan saya ada jaga gudang baru disewa kan tuh. Itu ada aja yang nanya pekerjaan kan. Pekerjaan ke saya kan itu. Ada nggak lowongan pekerjaan di situ kan gitu. Itu hampir tiap hari ada aja yang nanya. Itu membuktikan bahwa masih banyak kan itu orang-orang yang belum mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Termasuk saya ya. Berarti ini jadi bagaimana? Kalau saya lihat kayaknya percuma ya. Kalau seandainya mohon maaf nih kan buruh nih kan digaji besar oleh perusahaan. Tapi kalau kebutuhan sandang, pangan, tadi juga melonjak, ya gaji yang didapatnya banyak tadi juga sia-sia juga kan? Ya gitu ya kira-kira ya. Makanya kalau seandainya ya standar lah kan gaji standar itu yang didapatkan oleh pekerja itu. Tapi kalau sandang pangannya itu tanda kutip gratis lah mungkin kan, mudah itu. Ya lebih asik kayaknya kan gitu kan kita menjalani roda kehidupan itu. Kalau berharap dengan sistem sekarang tuh sepertinya sulit kan itu, karena sistem ini tidak memiliki kebijakan untuk ke arah itu untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan warga negaranya. Nah, sedangkan sekarang aja kan upah minimum itu harusnya kan itu ditetapkan. Itu bukan harusnya ditetapkan, tapi sudah ditetapkan. Ya. Misal kalau kita kenal dengan UMR dan UMP ya, upah minimum provinsi atau upah minimum regional. Nah, tetapi fakta di lapangan kan itu ternyata masih ada juga pekerja-pekerja yang justru menerima di bawah itu. Termasuk kemarin saya juga ini termasuk guru honorer. Jadi saya termasuk kemarin juga agak dialog dengan ini para pemberi kerja itu, perwakilan mereka juga kan.
Jadi sederhana yang saya sampaikan bahwa poin pertamanya kita harus memanusiakan manusia, saya bilang gitu. Jadi kalaulah oke sekarang pemerintah dalam hal ini mungkin Pemkab ya Deli Serdang di mana tempat kita ini kan sudah menetapkan bahwa upah minimum di Deli Serdang ini 4,1. Tetapi faktanya kalian tidak memberikan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang tersebut. Nah, berarti ini kan ada sisi pelanggaran yang kalian lakukan kan gitu. Nah, terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh Pemkab Deli Serdang. Sementara ketika mereka menetapkan ini itu sudah melakukan kajian, terutama berkaitan dengan fakta di lapangan bahwa kebutuhan masyarakat itu yang minimal ya ini angka yang ditetapkan mereka kan gitu. 4,1 sekian juta kan gitu. Termasuk juga ketika menetapkan ini saya bilang itu menghabiskan uang negara kan itu. Jadi kan terjadi rapat pleno kalau di Pemkab dia DPRD lah kan itu. Mungkin rapat dengar pendapat dengan ini ya dengan DPRD-nya dengan bupati kan itu ketika sinergi untuk menetapkan itu. Nah, itu fakta di lapangan. Masih banyak perusahaan-perusahaan yang malah menggaji pekerjanya jauh di bawah itu. Ini kan semakin miris kita melihatnya kan itu. Bagaimana dengan pendapatan yang minim itu bisa memenuhi kebutuhan dasarnya kan, seperti sandang, pangan dan papan. Ya tadi kalau sebutkan dapat gaji besar pun pertama, ya masih mending dapat besar kan, walaupun memang tidak habis ke situ aja karena memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan tadi, termasuk juga kesehatan dan pendidikan kan gitu. Nah, ketimbang tadi yang ada para buruh yang justru menerima jauh dari nilai tersebut. Gimana lagi nih kan gitu. Makanya kita lihat memang benar-benar fakta di lapangan itu kaum buruh memang jauh kan dari kata sejahtera. Jadi kalau kayak gitu ini juga lah ya, ada tindak kecurangan juga dari perusahaannya. Ya tapi kalau mungkin kalau kita melihat ininya tadi ya, memposisikan perusahaan itu di mana dia juga berusaha, kemudian dari usahanya itu ingin mendapatkan profit yang besar, ya itu wajar-wajar aja kan. Kalau memang dia bisa menggaji buruhnya sedikit itu 3,5 juta, tentu apa digajinya 400 kan gitu ya. Ya gitu ya. Makanya kita perlu bertanya juga ketika menetapkan ini apakah ada konsekuensinya dan ada tidak berkaitan dengan pengkajian fakta di lapangan. Apakah penetapannya sudah dijalankan dengan sebagaimana mestinya kan gitu. Gini Bang, ini kalau menurut Abang lah ya. Karena kan memang kalau kita berharap kesejahteraan itu banyak hal yang memang harus kita kondisikan ya. Terutama tadi negara ya, faktor yang paling punya peran besar kan. Nah, ini kan kadang 1 Mei itu juga ditandai dengan aksi buruh kan? Iya. Kalau saya bilang ini karena saya juga pernah cita-cita kan sama kawan, karena saya juga pernah jadi buruh nih. Iya. Dia pernah bilang aksi-aksi yang dilakukan buruh itu menuntut hak di tempat yang salah. Kok menurut Abang gimana? Kalau kita kembali kepada sistem, benar pernyataan itu untuk kepada pihak yang salah. Sistem kapitalis ini. Iya. Iya. Itu ya, gitu justru dilema bagi ini kan perusahaan itu juga kan, karena dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang seharusnya tidak ditanggung jawabinya kan gitu. Misal tadi berkaitan dengan kebutuhan mendasar tadi lah kan, untuk para buruh terutama kan itu. Misal tadi kan kesehatan dan pendidikan, sama pangan dan papan tadi kan. Ini yang menjadi benar pernyataan itu. Karena juga kemarin juga saya pernah ngobrol-ngobrol dengan owner kami kan itu juga ketika membuka usaha, karena kebetulan owner kami itu ada beberapa usaha yang dia jalani.
untuk mendapatkan biaya sulit kan gitu. Dan ini juga kan problem. Nah, kita mau buka usaha untuk mengurangi para pengangguran, tapi kita juga dipersulit. Jadi makanya dilema juga kan itu. Nah, di sinilah tadi yang saya sebutkan, harusnya peran itu ada di negara, justru dalam sistem kapitalis ini itu tidak dijalankan oleh negara. Nah, beban itu dibebankan kepada perusahaan, sehingga memang salah satu cara itu tadi juga perusahaan kan gitu, menekan para pekerjanya kan gitu. Jadi peran negara tadi apa? Ya, sebagai pihak yang ini ya bertanggung jawab terhadap warganya kan. Nah, kalau dalam sistem ini Regulasi aja, regulasi. hanya mau regulasi hanya mau Nah, diserahkan. mantau aja. Mantau aja kan gitu. Nah, kadang-kadang mohon maaf malah dipersulit para pengusaha itu kan gitu. Itu fakta. Oke bang, baik bang. Ini kita kan live streaming, Ya. kita live di platform media sosial. Kita coba berinteraksi dengan para pemirsa. Ya baik para pemirsa yang dimuliakan Allah, jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan, para pemirsa boleh menulis di kolom chat terkait dengan pertanyaan atau ada masukan juga boleh. Silakan. Gimana bang? Ada bang yang bertanya bang? Gimana? Nah, jadi ngomong-ngomong, di tempat abang kerja itu banyak ini karyawannya. Kalau di tempat kami kerja kebetulan nggak begitu banyak ya, mungkin kurang lebih sekitar 40-an gitu lah, 40 orang. Apa ya? Rata-rata pemuda setempat. Hampir rata-rata pemuda setempat. Oke, bang, kita lanjutkan nih bang. Nah, terkait dengan ini ya, tadi kita mungkin sudah membahas terkait dengan fakta-fakta di lapangan, kemudian permasalahan-permasalahan, dan mungkin yang paling utama tadi memang permasalahan sistem itu ya. Iya. Negara itu seharusnya punya peran besar untuk mensejahterakan masyarakat, ya terutama ya buruh itu. Buruh juga kan sebagai masyarakat. Nah, kalau dalam solusi Islam, terkait dengan inilah upah gitu kan. Masalah upah ini terhadap masalah upah yang tidak layak dan eksploitasi tenaga kerja itu gimana? Misalnya ada perusahaan yang memang tidak layak lah dalam pengupahan gitu, penggajian itu, ya begitu ya. Nah, itu gimana kalau dalam Islam? Atau gini loh, kalau dalam Islam tuh sistem pengupahannya itu gimana? Ada akad di awal gitu atau gimana? Oh ya, tetap namanya akad tuh harus di awal antara kesepakatan antara para pekerja dengan perusahaan. Misalnya kita nih, abang sebagai pencari kerja nih, saya sebagai majikannya nih yang memberi kerja. Jadi di antara kita ini harus ada kesepakatan. Iya, akad di awal berkaitan dengan kerja kita. Gitu. Termasuk juga kan kerjanya apa, termasuk juga kan berkaitan dengan jam kerjanya itu kan, yang harus disepakati. Makanya kalau dalam sistem juga sedikit berbeda dari sekarang itu dari sisi penetapan, kan ada penetapan dari masa. Kalau ini kan memang kesepakatan itu antara langsung pekerja dengan kerja kan itu, tidak ada penetapan dari negara kan itu. Jadi gimana lazimnya upah itu ini kan yang umum berlaku kan itu. Misal kalau tempat kita sekarang, misalnya pekerja bangunan misalkan itu umumnya kan di angka kalau dia tukang 150 ribuan lah kan gitu. Nah, berarti kan itu yang lazim. Berarti dia bergerak dari itu kan. Nah, ini kan bisa sepakat antara pemberi kerja dan para pekerja tersebut. Dia juga yang jadi poin ini ya, pertama berkaitan dengan industri ya. Bisa jadi tadi, kalaupun tadi ada yang sebutkan tadi, besar pun kalau banyak yang mau dikeluarkan, jadi macam percuma kan itu. Nah, ini bisa jadi ketika sistem itu berjalan, justru
angka-angka itu tidak begitu menuntut besar kan loh, karena ada beberapa hal yang menjadi kebutuhan dari para pekerja itu sudah difasilitasi oleh negara kan gitu. Misal kesehatan dan pendidikan dan keamanan yang itu wajib bagi negara dalam Islam itu memberikan secara gratis kepada warga negaranya. Dan ini juga tidak lagi ada pilih kasih antara muslim ataupun non muslim yang kita sebut dengan istilah kafir zimmi ya, yang menjadi warga negara dalam Islam. Jadi semuanya mendapatkan itu. Termasuk juga berkaitan dengan pelayanan kesehatan, tidak ada jenjang misalnya antara si kaya dengan si miskin, semuanya mendapatkan fasilitas itu. Kalau Jadi BBM abang belum tadi kan ada juga. BBM kan juga bagian dari sumber daya energi lah kita bilang, termasuk listrik dan BBM. Nah, di sini peran negara dalam Islam itu untuk mengelola sumber daya alam yang Allah berikan kepada bumi kita ini kan, untuk dikelola dan diperuntukkan kepada para pemiliknya. Karena ada hadis menyebutkan an-nasu suraka'u fi salasin al-ma'i wal qala'i wan nar. Nah, an-nar itu kan termasuk juga sumber energi kan gitu. Nah, sehingga pengelolaan oleh negara ini justru akan memberikan keuntungan yang besar terhadap negara. Nah, berbeda dengan sistem kapitalis yang justru diberikan kepada para kapital individu yang mengelolanya, sehingga negara tidak punya uang untuk memfasilitasi berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan dan keamanan yang gratis warga negaranya. Negara mantau-mantau aja. Mantau-mantau aja, ngambil biaya mungkin gitu. Sehingga ketika ini berjalan bisa jadi kan gitu. Mungkin sekarang lagi dihebohkan dengan solar ya agak naik ya, Dexlight ya, dan ini bisa jadi dalam sistem karena ini dikelola oleh negara hanya diambil biaya untuk operasionalnya, sehingga berkaitan dengan BBM ini murah lah untuk para warga negara kan, tekan harganya, dan juga termasuk listrik kan karena yang mengelola adalah institusi ininya kan, negara dalam hal ini. Jadi tidak ada hubungan berkaitan dengan untung rugi kan, tapi negara bertindak sebagai pelayan kan, untuk melayani warganya dalam hal ini kan. Nah, sehingga berupaya untuk bagaimana pelayanan itu sebaik mungkin bagi NGN. Nah, kalau dalam sistem sekarang kan kayaknya akad itu termasuk akad nggak? Kalau dalam sistem sekarang kan gini, maksudnya gini kan, misalnya kayak tadi lah posisinya, abang pencari kerja, saya ini pemberi kerja, mau kerja jadi sekian, kalau mau kerja, kalau nggak ada masa kerja, itu termasuk akad. Akad tapi ada sedikit ancaman. Jadi terpaksa kan, karena kerjaan bahaya ya. Kadang-kadang memang kenapa sekarang orang ini kan gitu, dan juga tadi para pemberi kerja dalam hal ini para pengusaha dan pihak perusahaan itu akhirnya memberikan upah yang tidak tadi. Iya, bahkan di bawah minimum lagi. Jadi saya bilang ini apa namanya, sementara sudah menetapkan minimum, nah kan lagi bayar upah itu di bawah itu, ini apa juga lagi namanya kan gitu. Jadi karena itu tadi gitu. Karena memang sulitnya itu kan untuk mendapatkan pekerjaan, ya ada pihak yang memang mau kan. Kalau Anda nggak mau, ada yang lain yang mau kan gitu. Kalau dalam Islam begitu boleh. Berarti kan ada pihak yang terzolimi kan. Makanya kayak tadi sekian nih, kalau mau kerja, kalau nggak ada ya. Misal yang ingin saya katakan bahwa ketika tadi yang saya sebutkan lazimnya gaji seorang tukang itu 150, di kisaran itu bisa lebih kan, kurang nggak itu kan. Nah, ketika memberi kerja, oke, kau kerjain rumah saya tentu, tapi dengan gaji 100.000. Ini kan ada tindakan kezoliman yang dilakukan oleh pemberi kerja kan, gitu. Karena membayar upah di luar yang lazim di ini kan. Nah, berarti kan akad yang ada tindakan ancaman lah kalau saya akan menekan. Berarti kan tidak ada keadilan di sana kan, yang harus terima ini. Ya kadang-kadang kalau posisi sekarang itu akhirnya diterima oleh pihak ini karena sulitnya kehidupan sekarang ini kan tuh, untuk mendapatkan upah atau pekerjaan, sementara di satu sisi ada keluarga yang harus dinafkahi kan gitu. Ini problem yang luar biasa yang saat ini kita alami kan gitu. Ya, tapi kan kalau misalnya ini boleh juga
kalau dalam Islam juga. Misal tadi abang bilang kan gaji standarnya 150.000, kita gaji 100.000, tapi udah kau kerjain ini, tapi cuma ini aja, gitu. Iya, Boleh ya? bisa juga itu kan. Pakai dengan waktu mungkin. Ya. Termasuk juga kan bisa jadi artinya ada kesepakatan tapi tidak ada ini ya, artinya tetap berlaku tadi ya kesepakatan itu tadi kan. Bisa jadi kan ini ya ada hal-hal yang kemudian tidak menjadi beban bagi pekerja dalam hal ini, misalnya tadi untuk biaya kesehatan misalnya, terutama pendidikan. Setiap hari mungkin kalau dia anaknya 3 sekolah harus memberikan uang jajan dan uang transport kan gitu, yang juga itu tanggung jawab dari ininya kan. Nah, termasuk juga ketika ini ya bulanan pendidikan itu kan gitu. Nah, sementara didapatkan dengan gratis. Yang paling berikan 2 hal ini kan itu, pendidikan dan kesehatan. Yang kalau kita bisa katakan sekarang kita dilarang sakit dan kayaknya dilarang pintar kan gitu, karena biaya kesehatan mahal dan biaya pendidikan termasuk juga mahal. Ya, tapi kalau tadi ya kalau dalam Islam tadi kan itu difasilitasi lah kita bilang oleh negara, kayak pendidikan, kesehatan, apalagi tadi Keamanan, sandang, pangan, dan papan. itu kan gaji 700.000 sebulan, kalau itu semua gratis ya aman nih. Aman. Kita pikirkan biaya sekolah, sakit juga kita tinggal pilih rumah sakit mana. Termasuk kan bahan pokok, dia tidak tinggi kan, cukup sedikit tapi cukup karena murah kan, mendapatkan gratis kan. Ya, kalau awak milih gaji sedikit tapi semuanya gratis. Apa gitu. Ya. Oke, Bang, mohon maaf, kita lihat dulu nih situasi di di kolom komentar. Adakah yang bertanya? Gimana, Bang? Ada, Bang? Belum ada, Bang? Atau Abang mau lihat, ada yang mau tanya, Bang? Boleh, Bang. Ada tamat nanti mau kerja di mana Bang, kayak gitu. Nggak bekerja tapi menciptakan pekerjaan. Atau kerja sama saya nanti, saya punya ternak unta nanti. Oke Bang, kita lanjutkan nih Bang. Nah, kalau tadi masalah gaji ya, dalam pandangan Islam itu artinya ada hal yang harus disepakati ya. Iya. Mustajir dan pemberi kerja lah. Apa tadi mustajir? Nah, kalau dalam ini mengatur waktu kerja, kemudian terkait dengan kesejahteraannya juga mungkin, atau hak-hak dasar buruh itu gimana ya? Terkait dengan Islamnya, Islam ini mengatur waktu kerja. Apakah memang ada nanti karena memang waktu masuk malam tuh ditiadakan gitu kan? Kalau tahu juga kan gitu kan? Atau ya gimana lah nih pengaturan dalam Islam nih terkait dengan waktu kerja, kemudian kesejahteraannya dan hak-hak terutama buruh nih. Ya, kalau terkait dengan kebutuhan dasarnya memang itu lebih cenderung ke negara yang memfasilitasi, baik bisa langsung ataupun tidak langsung gitu. Negara dengan sistem Islam. Nah, berkaitan dengan jam kerja, ini kan juga kesepakatan kembali kan itu. Tetapi antara pekerja dan pemberi kerja kan. Nah, berkaitan dengan tadi ya, yang perlu kita garis bawahi adalah ini ya, bahwa ketika sistem Islam itu berjalan, semuanya itu kan didasarkan kepada ketakwaan individu masing-masing ini ya, warga negaranya. Nah, bisa jadi kan tuh ada kesepakatan berkaitan dengan jam kerja, tapi juga bisa jadi para pemberi kerja ini membutuhkan jam yang ekstra, atau kita sekarang lembur dari jadwal tetap kerja yang sudah kita sepakati. Nah, ini kan juga perlu dibicarakan di awal kan, dibicarakan berkaitan dengan penambahan di luar jam yang sudah disepakati. Nah, semua itu kan kembali lagi kepada komunikasi antara
pekerja dan pemberi kerja untuk kemudian dibuat akad kesepakatannya kan. Nah yang jelas hadis Rasul kan juga memberikan ini ya kepada para pemberi kerja ini, bayarlah upah sebelum keringat orang yang ini kan. Itu kan jadi ini, jadi pegangan lah bagi ini kan, bagi para pemberi kerja. Dan tentunya yang perlu kita catat tadi itu kan, bahwa para pemberi kerja juga dalam sistem Islam itu adalah orang-orang yang dikondisikan ketakwaan individunya dan juga sistem yang mengarahkan para pemberi kerja dan pekerja itu untuk mereka sama-sama bertakwa. Nah, ini Bang, kalau buruh perempuan ini gimana nih dalam pandangan Islam? Kalau secara ini ya, secara apa ya, itu kan fakta yang bisa kita lihat pada saat ini kan. Dan bahkan para perempuan bekerja maksud saya kan. Nah bahkan ada yang meninggalkan anak dan istrinya kan itu karena anak dan suaminya maksud anak dan suaminya ke luar negeri kita, misal ke Malaysia dan yang lain-lain. Nah ini kan juga didasarkan kepada ini juga kebutuhan ekonomi yang tidak terpenuhi oleh tadi pihak yang harus bertanggung jawab dalam hal ini mungkin si suami kan gitu. Jadi kan suami tidak mendapatkan pekerjaan atau hasil untuk yang tetap untuk menafkahi apa yang menjadi tanggung jawabnya dan anak-anak dan istrinya tadi kan. Kalau secara naluri ya kan itu, secara fitrahnya boleh kita buktikan, kita tanya perempuan itu mau di rumah mengurus anak dan suaminya atau bekerja. Saya yakin, bahkan saya yakin 100% mereka memilih untuk di rumah mengurus anak dan suaminya daripada harus bekerja di luar rumah sebagai perannya warabatul bait kan, sebagai pengatur rumah tangga. Itu perempuan-perempuan yang bekerja sekarang itu juga saya katakan korban dari sistem yang berjalan ini. Karena kesulitan ekonomi mereka, bukan berarti suami tidak bertanggung jawab ya, tapi suami juga bertanggung jawab, tapi pekerjaan memang sulit didapat sehingga tak bisa memenuhi nafkah keluarganya. Akhirnya perempuan turun membantu kan gitu. Sayangnya pekerjaan-pekerjaan itu justru justru malah menguras waktu, bahkan sampai tadi saya sebutkan meninggalkan suami dan anak-anaknya. Misal kalau di industri kan minimal kan 8 jam kerja ya, misal masuk jam 7 pulang jam 3 sore gitu kan. Itu kan ini. Nah berbeda juga dengan mungkin ada ini kan wanita-wanita yang mungkin lain, misal jadi guru itu kan tidak sampai menguras waktu ya, walaupun di dalam Islam boleh kan itu boleh kan, tapi dengan tadi tidak melanggar aturan-aturan umum dalam Islam, ya, tidak melanggar kewajiban kan itu. Tetapi bagaimana suami juga tak mengizinkan kok sekarang ini, dia juga tak mampu menafkahi istrinya kan gitu. Jadi ini juga nih kan dilema itu jadi kan. Kemarin kan apa tuh? Penitipan bayi itu daycare ya. Itu kan gara-gara karena nggak ada lagi orang di rumah nih kan. Iya, positif kan. Akhirnya muncul tadi ya adanya penyiksaan. Dan kalau cerita dari joke dari kawan itu, jadi kami pernah nih kan mau di jalan gitu berhenti karena ada palang pintu kereta api ini kan, dingdong itu. Malam nih kan bunyi itu dingdongnya, sebelum bunyi itu kan ada suara perempuan lah, gara-gara sistem sekarang perempuan pun malam-malam nih suaranya dipakai kan suara perempuan itu direkam itu ya, disebutkan undang-undang begitu suara perempuan, akhirnya kok mesti perempuan sampai tengah-tengah malam pun dipakai suaranya. Itu gara-gara sistem juga. Iya, karena kesulitan ekonomi itu kan sistem ini sampai kan. Suaranya pun dipakai. Iya. Oke. Nah, baik. Nah ini tadi kan kamu juga sebagai ini ya, sebagai praktisi dakwah lah, karena juga saya juga melihat abang mengisi kajian pembinaan kepada anak-anak. Nah, kalau dalam konteks dakwah lagi, ini kalau menurut abang
mengapa nih penting mengkaitkan problem perburuhan dengan penerapan sistem secara menyeluruh? Ya, karena memang sebagai seorang Muslim tentu kita meyakini bahwa Islam itu adalah mu'alazah lima sakil insan, solusi terhadap problem manusia, termasuk dalam hal ini problem para buruh saat ini kan gitu, terkait dengan tadi tingkat kesejahteraan tidak didapatkan ketika perburuhan itu berlangsung dalam sistem ini kan, sehingga memang kita harus mengkaitkannya dengan sistem Islam. Ya, memang di dalam Islam kesejahteraan kan bukan hanya buruh, semua warga negara itu menjadi tanggung jawab negara kan. Sehingga kita harus kembali kepada Islam. Ya, kalau semua lapisan masyarakat ya termasuk juga orang-orang non Muslim juga ya. Iya. Tanpa terkecuali ya. Iya. Jadi termasuk saya sering bilang juga korban kapitalisme ini itu bukan hanya bendera kita yang Muslim, Iya, iya. nah, juga non Muslim. Gitu. Tapi jadi mereka tidak ada solusi di keyakinan mereka. Sementara kita di Islam ini itu sudah diberikan Allah Subhanahu Wa Taala dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan persoalan-persoalan itu ada solusinya di dalam Islam semua. Termasuk tadi masalah buruh yang kita bahas malam ini. Ya, berarti kita mendudukkan bahwa Islam itu adalah sebuah sistem yang mampu menyelesaikan seluruh problematika manusia. Iya. Bukan hanya termasuk problematika buruh saja. Iya. Tapi seluruh lapisan Iya, masyarakat seluruh. bisa. Luar biasa ini Islam. Ya. Luar biasa. Yang belum masuk Islam sedang masuk Islam. Dan mari kita terapkan Islam biar nyata dia kan gitu. Baik Bang. Ini gimana nih? Ada Bang yang bertanya Bang? Ada? Ada? Bisa minta tolong di ini Bang? Bang Adat nih. Nah, nih. Masih Bang Adat nih. Oke, pertanyaan dari siapa nih? Bapak, Abang atau Ustaz? Bapak Pendri, Sani. Mantap nih pertanyaannya ya. Berapa gaji yang layak bagi seorang guru agar terpenuhi kebutuhannya, khususnya kalau punya istri 2 dan 7 anak? Mantap. Berapa ya? Jadi kalau ini ya, kalau apa namanya, kalau sekarang tuh kalkulasinya juga sulit karena tingkat ini ya berkaitan dengan layaknya tadi kan gitu. Karena bisa jadi kita bisa aja hitung secara matematika kan tuh, tapi bisa nggak para pemberi kerja itu memenuhi itu kan tuh, ketika kita berbicara dalam sistem ini kan tuh. Tetap akad itu ya. Iya kan gitu. Kalau sekarang misalnya kan gitu, apa namanya UMR Deli Serdang 4,1, saya yakin ya nggak cukup. Tadi mohon maaf dengan istri 2 dan anak 7 kan gitu. Tapi kalau zaman Umar, Wah, gaji guru TK aja pun sudah kalau diuangkan sekarang tuh 30 juta kan gitu per bulan. Wah, cukup, tambah lagi fasilitas-fasilitas yang menjadi kebutuhan dasar tuh dilayani oleh negara kan itu. Kalau segitu kayaknya 2 kurang 4 bisa kan gitu. Silakan tambah Ustaz kan gitu. Nah, tinggal lagi tanya sekarang yayasan-yayasan sanggup nggak membayar segitu kan tuh. Maka kita harus kembali ke dalam sistem Islam hingga mendapatkan kebutuhan dasar ditanggung oleh negara, juga gaji yang bisalah kita untuk menafkahi keluarga kita. Karena memang kalau tadi ya boleh kan gitu dalam Islam beristri lebih dari 1 kan gitu. Tapi sekarang memang saya katakan agak sulit lah kalau memang mengharapkan misal maaf gaji guru kan tuh. Walaupun kita hitung dengan layak tadi, apa ada kan gitu tadi yayasan-yayasan yang bisa membayar untuk nilai yang bisa kita hitung tadi kan gitu. Ya kan seperti itu. Saya kira sulit kan gitu. Makanya tadi untuk agar kita bisa menafkahi keluarga itu, apa ya saya katakan apapun kita usahakan selagi halal kan tuh saat ini kan tuh. Jadi mohon maaf saya juga sebagai buruh juga ada
usaha-usaha yang lain yang saya kira untuk bisa mendapatkan cuan lah kita bilang untuk menafkahi tadi. Termasuk juga guru kan di guru juga kalau hanya berharap dengan mohon maaf ya untuk para guru, gaji gurunya itu saya kira nggak bisa mencukupi untuk itu, sehingga mungkin ya kita berusaha untuk mencari hal-hal lain yang itu bisa mendatangkan rezeki kepada kita untuk menafkahi ini. Ya sulit memang. Iya, kadang dilema juga kan, kita Dilema. mau maksimal ini, tapi sementara upah yang kita terima. Iya. Kan? Jadi untuk memenuhi kebutuhan itu kita harus Iya. ngejob Yang lain kan gitu. Ya. narik gojek. Iya. Gitu. Iya. Yang penting masih halal kan. Gitu. Apalagi kalau istri dua ya. Istri. Tapi kalau insya Allah ya, kalau dalam sistem Islam, Wah, bisa nambah istri lagi, Ustaz Fendri. dicontohkan pada Masa Umar bin Khattab. berapa dinar itu? Kalau dirupiahkan itu sekitar 30 jutaan, 15 dinar. 15 dinar. Nah, 15 dinar. Ya. Jadi kalau gaji 30 juta sebulan, itu guru Guru TK kan. TK ya. Gimana lagi kalau nanti jadi kepala sekolah aliyah kan gitu. Wah. Berarti tunjangan sebagai kepala sekolah itu kan ada kan. Tapi kan memang sekolah pada di dalam sistem Islam itu kan semua ditangani oleh negara. Iya, boleh juga kalau ada para agnia itu mau berwakaf. Tapi dengan catatan ya gratis juga kan. Ya kalau ada yang gratis dengan yang bayar dengan kualitas yang sama, masa kita milih yang bayar? Pastinya milih yang gratis kan. Saya jadi ada sekolah-sekolah yang dibuat oleh individu kan gitu. Tetapi saya kira itu dia wakaf. Bisa jadi kan para agnia yang memiliki kelebihan harta, dia ingin investasi akhiratnya. Jadi kesimpulannya kalau ditanya berapa gaji yang layak kalau dalam sistem sekarang Sulit. Kalau bisa kita hitung, tapi pertanyaan kan nggak kan kita dapatkan sekarang ini kan tuh. Apalagi maafnya tadi guru kan gitu. saya harus kembali ke ya begitu kira-kira Pak Fendri. Ada lagi Bang yang mudah-mudahan Curhat Pak Fendri ini. Kita kembali ke kalau kembali ke apa nih pertanyaan kita terkait dengan gimana nih Bang peran negara kalau dalam sistem Islam kan, dalam menjamin keadilan bagi buruh dan mencegah penindasan yang dilakukan oleh perusahaan. Apa atau dalam Islam masih ada yang seperti itu, ada penindasan yang dilakukan oleh Sepertinya jadi untuk meminimalisir itu gimana kira-kira, ada nggak? Jadi gini, mohon maafnya sekarang ini itu ada sedikit ini ya, sedikit cerita. Ada tindakan ya, kita bilang tadi apa tadi? Kezaliman atau apa oleh perusahaan kepada ini? Ya Penindasan lah itu. Kezaliman dan penindasan. Nah ini kemudian lantas menyampaikan kepada kalau kita bilang aparatur hukum bukan hanya polisi tentara ya, tapi para hakim ataupun apa termasuk bagian dari itu kan. Itu nggak ada solusinya. Justru itu jadi jalan bagi mereka untuk kemudian lantas mereka yang mendapatkan income dari perusahaan tempat kita itu. Tempat perusahaan yang tadi menzolimi pekerjaannya. Nah, ini justru berbanding terbalik dalam sistem Islam. Nanti kan ada para kodi yang juga menjadi tempat pekerja untuk ini kan peradilan untuk ini mengadukan tindakan kezoliman yang termasuk dilakukan oleh ini kan oleh para pemberi kerja kepada ini. Dalam hal ini kalau nggak salah saya itu kodi hisbah kan. Kodi hisbah yang kemudian dia berkeliling juga, termasuk juga bukan hanya di pasar-pasar kan, itu kan melihat interaksi antara masyarakat kan tuh, termasuk juga adanya persisian di antara para pekerja dan pemberi kerja. Jadi kan tidak sesuai dengan akad yang sudah disepakati di awal. Agak seperti itu. Nah, itu bisa disampaikan kepada
kodi tadi kan, kemudian diselesaikan. Nah, saya kira kembali bahwa sistem Islam adalah sistem yang dibangun berdasarkan ketakwaan, gitu. Sehingga para aparatur termasuk para kodi ini justru akan memberikan keadilan kepada para pekerja tadi. Termasuk juga ikatan ininya kan, ikatan apa tadi, akad izoroh itu. Nah, justru kalau sekarang itu akad pekerja dan pekerja itu hanya dari apa sisi ekonomisnya kan. Nah, di dalam Islam juga ada sisi keadilannya dari para pekerja dan pemberi kerja. Artinya bukan ibadah. Iya, bukan hanya dia ini kan, tetapi masing-masing memenuhi porsinya kan. Pekerja memenuhi kewajibannya, kan kemudian juga pemberi kerja memberikan hak bagi para pemberi kerja ini, sehingga bukan hanya nilai ekonomis, juga keadilan itu akan muncul dalam akad kerja di dalam sistem Islam. Tapi kan tidak tertutup kemungkinan adanya juga apa ya? Tadi inti permasalahan makanya tadi diselesaikan oleh kodi hisbah tadi yang menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Ya. Kan bisa jadi juga misalnya si pemberi kerja itu menuntut karena tidak terpenuhinya akad waktu misalnya. Namanya juga manusiawi kan gitu. Ada. Ular kan ada. Ada. Ular juga. Yang termasuk juga kan. Ya, mungkin ketakwaan individu lagi menurun kan gitu. Nah, itu bisa di ini ya. Bisa disepakati. Karena dibangun dengan ketakwaan tadi, iya. Itu bisa iya. diminimalisir. Dan pasti juga menyediakan apa? Memfasilitasi berkaitan dengan penyelesaian persisian dalam hal ini. Nah, sebetulnya kan Bang begini ya, kalau di sistem sekarang ya mungkin para apa ya namanya, para pemangku kebijakan, ya, pemegang kebijakan lah kita bilang ya. Sekarang kan lagi menggodok juga ini kan, apa nih solusi terkait dengan perburuhan gitu ya. Jadi bisa nggak abang ini kan, misalnya terkait dengan kita bicara tentang apa ya, ya masalah-masalah utama perburuhan lah gitu ya. Saya terkait dengan gaji. Nah kalau dalam sistem sekarang, apa tadi, kapitalisme, kemudian dalam sistem Islam. Nah ini apa kira-kira perbedaan yang mendasarnya di antara dua sistem ini untuk menyelesaikan permasalahan ini? Berangkat dari asasnya itu untuk saya katakan. Sistem Islam berangkat dari ini kan, asasnya bahwa al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, bahwa dia adalah pelayan. Dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya yang dia layani. Nah, sementara sistem kapitalis kan dasarnya seperti itu, dia hanya regulasi kan, hanya memfasilitasi, ya diserahkan kepada ini saja kan, diserahkan kepada para pengusaha tersebut, para ini yang memberikan pekerja itu. Tapi juga bukan berarti dalam sistem itu tidak ada pengusaha-pengusaha untuk ini kan itu. Tapi ada poin-poin tadi yang disebutkan. Ada yang sekarang itu harusnya itu ini hak dari pekerja, tetapi kewajiban itu adalah kewajiban negara kan dalam sistem. Justru dalam sistem sekarang ini hak-haknya pekerja menjadi kewajiban para pengusaha kan. Jadi kita tidak bisa juga salahkan mutlak kan itu para pengusaha ini, walaupun tidak semuanya kan itu, tapi mereka juga tertekan dengan sistem ini kan, karena ada beban-beban kewajiban yang harusnya bukan mereka, harusnya dibebankan kepada mereka, sekarang mereka yang terbebani kan itu. Sederhananya tadi masalah kesehatan para buruh yang dalam sistem Islam itu adalah kewajibannya negara, bukan perusahaan kan gitu. Iya. Berarti ya ini ya, apa namanya, solusi mendasar, apa namanya, perbedaan mendasarnya terkait dengan asasnya. Asas untuk kemudian dia memberikan langkah-langkah berkaitan dengan solusi masalah buruh ini. Nah, ini kan bisa jadi Bang, kayak tadi lah kan, yang tadi ada kita singgung kan, dan abang sepakat tuh kan, seandainya buruh, kawan-kawan buruh kita ini meminta kesejahteraan, demo tadi. Salah tempat ya. Salah tempat. Abang tadi sepakat juga. Nah, kira-kira ini ya, apa nih strategi kira-kira? Mungkin kita bicara strategi ya, agar kawan-kawan buruh ini memahami
bahwa apa yang mereka lakukan terkait dengan eh, meminta kesejahteraan di sistem ini itu salah kan. Tapi kalau mereka itu berupaya untuk apa namanya, mungkin bahasa saya mengembalikan kehidupan Islam, karena dulu kan pernah nih kan, Iya. itu adalah solusi yang pas untuk kesejahteraan. Nah itu gimana nih Pak, kira-kira? Ya, memang harus itu yang kita lakukan. Jadi kita juga harus kembali memahamkan kepada umat berkaitan dengan sistem Islam, termasuk bagaimana Islam menyelesaikan persoalan masalah buruh ini kan. Sehingga mereka tidak lagi ketika memahami Islam untuk kemudian kita mengkaji Islam, memahamkan bagaimana Islam, tidak lagi menuntut pada tempat yang salah kan gitu. Sehingga kemudian lantas karena memiliki pemahaman justru menuntut hak itu kepada pihak yang atau kembali bahwa berkaitan dengan persoalan-persoalan ini semuanya ada sosial Islam. Kenapa tidak kita bersama-sama lantas menuntut agar sistem Islam ini yang dijalankan? Nah, itu kan lebih ini semua kan, bukan hanya persoalan buruh, tapi juga persoalan-persoalan yang lain juga bisa diselesaikan dalam sistem Islam. Bisa jadi kan persoalan buruh selesai, tapi ada problem-problem yang lain yang bermunculan dan itu sudah terlihat kan itu akibat dari sistem ini. Nah, sehingga harusnya kita kembali saja kepada sistem yang memberikan solusi terhadap problem-problem yang kita hadapi dalam kehidupan ini, yaitu kembali kepada sistem Islam. Baik Bang, ini nggak terasa kita sudah lebih 1 jam ya, kalau ngobrol. Nanti ini kita sudah berada di penghujung agenda kita ini. Nah, tapi sebetulnya ada 25 pertanyaan lagi nih ya. Wah, sepulang pagi kita. Saya tanyakan ya, tapi karena memang waktu juga terbatas. Tapi sebelum ke pertanyaan terakhir ini, saya ingin nyapa lagi. Ada yang bertanya? Ada Bang? Kosong. Oke, baik. Nah, kalau nggak ada, ini pertanyaan terakhir nih Bang. Mungkin saya ingin bisa nggak Abang spill terkait dengan langkah nyata yang bisa kita lakukan sebagai aktivis dakwah nih Abang, untuk mendekati dan membina. Jadi kan Abang bilang harus ada edukasi mungkin ya, terhadap teman-teman dulu. Jadi ini kalau terkait dengan langkah nyata, apa nih yang bisa kita lakukan sebagai aktivis dakwah, praktisi dakwah lah, mendekati dan membina kawan-kawan dulu. Ya, langkah awal pastinya kan gitu. Pembinaan harus diawali dengan jalinan komunikasi, dan setelah itu kan adanya kontak-kontak kepada personal buruh tersebut, sehingga dengan adanya kontak-kontak ini kan ya tentunya dengan pembicaraan berkaitan dengan Islam ini kan itu mengarah kepada pembinaan gitu, untuk bagaimana kita bersama-sama mengkaji dalam Islam. Saya pikir harus ada tadi diawali dengan komunikasi, dalam hal ini kontak kepada personal para buruh tersebut. Yang lebih ini juga bisa kita ini kan mungkin di beberapa perusahaan ada ini wadah-wadah para buruh itu kan itu ya. Oh ya. Serikat ataupun apa kan itu. Yang tentunya mereka juga kan bagian dari ini ya, yang mendapatkan ini ya, beban berkaitan dengan sistem ini kan. Sehingga kita kan menjalin komunikasi untuk memberikan solusi bagaimana dalam Islam untuk keluar dari permasalahan ini. Intinya adanya komunikasi kontak kepada personal itu. Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana mungkin kita bisa bersama kalau nggak ada komunikasi kan? Istilah saya begini, di dalam hal apapun komunikasi itu penting. Nah, termasuk di sama-sama kawan kerja itu saya sampaikan begitu. Intinya komunikasi. Jadi semua persoalan masalah bisa kita selesaikan ketika kita ada komunikasi. Sederhana saya bilang, suami istri pun kalau tidak ada komunikasi bisa-bisa berubah kan gitu. Nah, komunikasi ini kan untuk bersama-sama kemudian mencari solusi terkait dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi kan gitu. Masuk para buruh tadi kan gitu.
Oke, cukup Bang. Cukup ya. Atau ada yang mau sampai lagi? Kayaknya sudah cukup kan ya. Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah, demikian wawancara kita atau bincang-bincang singkat kita dengan Bang Dani. Iya. Semoga apa yang sudah kami bicarakan ini bisa menjadi inspirasi kita semua. Dan saya juga berharap bahwa ini ya, Islam itu bisa segera kita realisasikan dalam hidup kita agar seluruh permasalahan yang sekarang ini membelenggu kita ini bisa terselesaikan. Mungkin itu dari saya, mohon maaf. Saya Agon undur diri, mohon ampun saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.